sholat Jumat dimulai, izinkan kami berikan dalam maklumat. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama tentunya kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman Islam, sehat walafiat. Kita masih memenuhi panggilan Allah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, untuk taqarrub ilallah di tempat yang mulia, yaitu masjid. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita senantiasa dekat dengan masjid, insyaallah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kami sampaikan pada Rasulullah, membawa risalah tauhid yang membawa al-Islam, yang merubah wajah dunia dari keadaan yang gelap gulita menjadi terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita. Tentunya sampai dengan akhir kehidupan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati dan meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan yang beragama Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin berwasiat takwa, terutama kepada diri sendiri dan kita semua, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Takwa inilah yang sebetulnya tujuan yang ingin kita capai setelah selama sebulan penuh kita melaksanakan ibadah saum Ramadan untuk menuju la'allakum tattaqun. Tentunya takwa yang kita tuju itu mudah-mudahan melekat pada diri kita sampai dengan 11 bulan kemudian kita ketemu lagi insyaallah di bulan Ramadan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita melihat kondisi dunia yang tidak menentu. Terlebih lagi adalah di mana kaum muslimin menjadi kaum yang termarginalkan, yang lemah. Di berbagai belahan dunia kita saksikan kaum muslimin tertindas, terzalimkan, terkebelakang. Ini merupakan tanggung jawab kita semua. Sekecil apapun yang kita buat, bagaimana kita berikhtiar mengangkat harkat dan martabat kaum muslimin.
Tentunya dengan apa? Sebagaimana dituangkan di dalam surah An-Nisa ayat 9 yang tadi khotib sampaikan. Hendaklah kamu khawatir meninggalkan anak-anakmu, generasimu yang lemah. Setiap kita nanti pasti akan menjadi orang tua. Tentunya harus kita pikirkan bagaimana anak-anak kita, generasi kita jangan lemah. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakku karena dia hidup bukan pada zamanmu. Oleh karena itu, supaya kita tidak lemah, kita harus kuat. Kuat dalam hal apa? Yang pertama tentunya, yang paling pokok adalah kuatul akidah. Punya kekuatan akidah. Ini yang pokok. Akidah inilah yang bisa menyelamatkan dirinya dan generasi-generasi yang akan datang. Inna dina indallahil Islam. Jadi kita memahami, mengajarkan anak-anak kita, Islam itu bukan sekedar ritual, tapi aturan hidup. Dari sejak bangun tidur sampai nanti tidur lagi, dari ujung kaki sampai ujung rambut, dunia akhirat diatur oleh Islam. Ini harus kita wariskan kepada generasi kita. Tidak ada dikotomi antara dunia dan akhirat. Tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu akhirat. Ini harus dipahami oleh kita. Kalau kita lihat sekarang memang pendidikan itu cenderung ada dikotomi, ada sekularisasi. Oleh karena itu sebagai umat Islam, apapun yang bisa kita buat, kita perbuat. Bagaimana mengintegrasikan ini? Ketika kita mengajarkan Al-Quran, juga mengajarkan di situ ilmu-ilmu umum, biologi, kimia, fisika. Sehingga dengan demikian, anak-anak kita semakin yakin dengan ilmunya tinggi, imannya meningkat. Ini yang harus kita tanamkan. Jadi kekuatan akidah inilah yang sampai sekarang kita masih bertahan, mendapat gempuran dari berbagai penjuru supaya umat Islam meninggalkan ajaran Islam. Bukan sekedar pindah agama, tapi meninggalkan ajaran Islam sedikit demi sedikit. Itu. Ini yang harus kita pahami. Jadi kekuatan akidah kita harus jaga, kita pelihara. Jangan sampai anak-anak kita terkontaminasi oleh ajaran-ajaran yang menjauhkan dia dari ajaran Islam. Itu yang pertama. Harus kita yakinkan anak-anak kita, generasi kita. Hanya Islamlah yang bisa menyelamatkan umat manusia. Sampai dengan sekarang kita lihat teknologi sudah maju, tapi ketimpangan makin meningkat. Karena yang dipakai bukan aturan Islam, bukan ajaran Islam. Ini yang terjadi. Yang kedua adalah kita harus membangun kekuatan ilmu. Dengan ilmu ini kita bisa menguasai dunia. Bukan hanya ilmu dunia, tapi dunia wal akhirah. Kalau itu terjadi, maka teknologi bukan untuk menghancurkan manusia, atau bukan untuk hanya memperkaya diri, tapi sebesar-besarnya digunakan untuk mensejahterakan umat manusia. Dalam ajaran Islam seperti itu. Karena orang yang kaya itu ditanya nanti itu kekayaan dibawa kemana. Jadi dalam Islam itu bukan sekedar kaya, tapi bagaimana kekayaannya itu digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat manusia. Dengan ilmu itu, insya Allah, betapa banyak di dalam sejarah Islam itu, kayak Abdurrahman bin Auf, dia tidak pengen jadi orang kaya, karena yang pertama kali ditanya orang-orang kaya itu, dibawa kemana kekayaannya itu. Jadi dalam Islam itu ilmu itu harus kita kuasai, baik dunia maupun akhirat. Alhamdulillah di tengah kondisi pendidikan yang seperti ini, banyak sekarang muncul rumah-rumah tahfiz yang tidak berbayar, yang ingin berperan gitu, supaya umat Islam tidak termarginal, tidak tertinggalkan. Dan pendidikan umumnya pun tidak tertinggal.
diberikan. Bahkan sekarang banyak perguruan tinggi yang bisa menerima hafiz Quran sekian juz. Ini sebetulnya harus kita song-song ini semua, dan kita harus mulai supaya pendidikan Islam ini betul-betul sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, jadi ilmu itu tidak bergantung pada pendidikan formal. Terkadang pendidikan paling tinggi kan S3, doktor. Setelah itu kan nggak ada lagi. Apakah kita umat Islam berhenti di situ? Tidak. Ilmu itu talabul ilmu fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib bagi seorang muslim dan muslimat menuntut ilmu. Minal mahdi ila lahdi. Harusnya begitu. Sama juga terjadi dalam masyarakat kita. Kalau anak itu sudah mampu baca Iqra 6, baca Quran, berhenti ngajinya. Ini kan salah. Harusnya berkesinambungan ngaji itu. Mengaji dan mengkaji. Sehingga ilmu itu nggak terputus. Ini tugas kita, hadirin-hadirat semua. Supaya pendidikan Islam berkesinambungan. Ini masalah ilmu. Mari kita bangun mindset masyarakat kita bahwa ilmu itu harus terus diwariskan, dimasyarakatkan, sehingga nggak ada lagi yang termarginalkan atau istilah menjangkau pendidikan yang menjangkau yang tidak terjangkau. Tidak ada lagi yang putus sekolah, tidak ada lagi anak-anak yang harus sekolah tapi masih berkeliaran di jalan-jalan. Selama kita bisa mampu, mari kita ajak belajar Al-Quran. Pendidikan umumnya kalau nggak pakai pendidikan formal, pakai program PKBM, pakai ABC. Ini tugas kita bersama. Mungkin di antara hadirat ada melihat anak yatim piatu, anak yang nggak mampu, mari kita jemput mereka. Kita ajak mereka supaya mereka mendapatkan pendidikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus punya kekuatan fisik. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Juga orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ini harus dibangun karakter seperti ini. Di samping fisiknya kuat, juga mampu mengendalikan hawa nafsu. Ya. Jangan sampai terjadi pada diri kaum muslimin, ya, nafsunya lebih besar ketimbang akalnya. Nafsu sih ya boleh-boleh saja, karena itu merupakan anugerah dari Allah. Tapi jangan sampai yang menjadi nafsu amarah menguasai dirinya. Yang boleh adalah nafsu mutmainnah. Itu yang ketiga. Jadi kekuatan ini harus kita miliki sehingga kaum muslimin tidak lemah. Fisiknya lemah, mentalnya lemah, karakternya. Yang keempat yang harus kita bangun kekuatan adalah kekuatan finansial. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan selamanya menjadi Ustadz Afin. Jangan selamanya menjadi mustahik. Harus dirubah. Apakah berapa tahun kemudian jadi muzaki? Harus seperti itu. Dan mental ini harus dirubah. Mental kaum muslimin. Jangan selamanya menjadi mustahik. Harus dirubah mental menjadi muzaki. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Insya Allah dengan 4 ini harus kita mulai. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita mulai bersama-sama. Kita berkolaborasi, bergotong royong untuk anak-anak kita, untuk generasi kita. Jangan sampai ada mereka yang putus sekolah, yang termarginalkan pendidikannya. Mari kita gotong royong. Insya Allah ada jalan keluarnya. Karena banyak sudah di masyarakat kita membangun pendidikan-pendidikan masyarakat yang memang tidak berbayar, ya, untuk mau mencetak anak-anak yang hafiz Quran dan juga mendapatkan pendidikan umum setara dengan pendidikan umum, program paket ABC. Insya Allah dengan pendidikan Islam yang baik, yang benar, yang berkesinambungan, yang istiqomah, insya Allah kita bisa berkontribusi
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Yang mayoritas saudara-saudara kita. Jadi kalau bangsa ini runtuhlah umat Islam. Karena mayoritas adalah orang Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya min wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa'lil kabarat muftadata wal musyrikin wal kafirin wal zalimin wal munafiqin wal fasikin. Allahumma ansur manasaraddin wa mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la tazikrul akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la